kita memperhatikan anak usia 2-6 tahun tampak sangat susah sekali diatur. Sukanya hanya bermain-main saja, mudah sekali menirukan perilaku orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fajaratu Zahra dari Stai At-Tanwir, Bojonegoro. Teman-teman sekalian, pernah dengar istilah Golden Age? Ya, Golden Age atau biasa disebut dengan istilah periode keemasan. Ada salah satu tokoh dari anak usia diri, Maria Montessori, menyebutkan bahwa pada periode Golden Age, anak berada pada masa peka, di mana seluruh potensi anak-anak ini dapat berkembang dengan pesat dan hebat. Perkembangannya dalam hal apa saja? Meliputi perkembangan fisik motoriknya, kemampuan berbahasanya, kognitifnya, sosial, dan emosi. Salah satu tokoh dalam psikologi perkembangan, Harlock, menyebutkan bahwa usia 2-6 tahun diklasifikasikan sebagai pada masa awal kanak-kanak. Apa saja sih ciri-cirinya dari awal masa kanak-kanak ini? Ada beberapa ciri-ciri yang disampaikan oleh Harlock. Yang pertama, disebut sebagai masa yang penuh dengan masalah atau disebut dengan masa sulit. Kenapa demikian? Karena sebenarnya anak-anak ini sedang proses pembentukan kepribadiannya yang unik. Ciri yang kedua disebut sebagai usia bermain. Anak-anak usia ini senang sekali bermain tentang banyak hal dengan menggunakan media apapun. Kadang-kadang media alat dapur dari orang tuanya juga digunakan sebagai permainan. Dan usia ini disebut sebagai usia kreatif. Usia kreativitas, anak-anak memanfaatkan apa saja untuk mengeluarkan segala imajinasi yang ada dalam pikirannya. Yang keempat disebut sebagai usia berkelompok. Anak usia ini senang sekali bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya disebut sebagai usia prasekolah, di mana anak-anak sudah mulai mempersiapkan diri untuk memasuki pendidikan formal setingkat sekolah dasar. Anak-anak sudah siap untuk diajarkan pra-calistung, persiapan untuk membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya disebut sebagai usia menjelajah. Pada usia menjelajah ini, anak sebenarnya belajar untuk membedakan mana yang disebut sebagai makhluk hidup ataupun benda mati. Dan di usia ini, anak suka sekali bertanya, oleh karena itu disebut sebagai usia bertanya. Anak akan menanyakan apa saja yang ada dalam pikiran maupun perasaannya. Selanjutnya disebut sebagai usia meniru, di mana anak-anak mudah sekali menirukan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu tokoh juga menyebutkan bahwa fungsi otak dari anak-anak pada masa awal anak-anak ini seperti spons, di mana cepat sekali menyerap segala informasi yang ada di sekitarnya. Kita bayangkan jika spons ini dicelupkan pada air yang jernih, maka spons ini juga akan cepat meresap air yang jernih tersebut. Sebaliknya, ketika spons ini diletakkan pada air yang keruh, maka spons ini juga akan menyerap air yang keruh itu dengan cepat. Jika spons diibaratkan sebagai kemampuan berpikir manusia atau anak-anak, maka air tersebut diibaratkan sebagai lingkungan dari anak-anak tersebut. Tinggal kita sebagai orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak mau mencelupkan anak kepada lingkungan yang penuh dengan kasih sayangkah, penuh dengan toleransikah, empati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang memiliki suku, ras, agama yang berbeda agar hidup secara rukunkah? Ataukah sebaliknya, kita memberikan pemahaman-pemahaman yang radikal kepada anak untuk memilih berteman atau memilih bergaul pada orang-orang tertentu saja. Silahkan tuliskan di komentar akan seperti apa lingkungan yang Anda bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.